Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi mengenai malformasi kongenital. Pengertian malformasi kongenital. Malformasi kongenital biasa disebut juga dengan kelainan bawaan atau kelainan kongenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Penyebab kelainan kongenital sendiri terjadi karena dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor genetik. Itu cacat yang dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua, yaitu seperti sindrom Down, progeria, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Marfan. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu kelainan kongenital akibat faktor lingkungan terjadi akibat infeksi, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan pada masa kehamilan. Faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan cacat lahir yang parah bahkan sampai keguguran, seperti katarak, tuli, dan kelainan jantung akibat infeksi rubella atau campak Jerman. Kepala bayi lebih kecil dari normal atau biasa disebut microcephalus akibat infeksi virus Zika. Yang ketiga itu fetal alcohol syndrome akibat konsumsi minuman beralkohol. Yang berikutnya neural tube deficit akibat kekurangan asupan asam sulfat. Gejala kelainan kongenital sendiri ada 4. Yang pertama, kelainan bentuk saluran pencernaan, yaitu bibir sumbing, atresia esofagus, gastroschisis, dan atresia ani. Gejala kedua yaitu kelainan jantung bawaan. Ada kebocoran katup jantung, patian ductus arteriosus, penyempitan katup jantung, dan tetralogy of Fallot. Gejala yang ketiga yaitu kelainan bentuk tangan atau kaki. Yang pertama ada satu tangan lebih besar atau lebih kecil, kemudian jumlah jari tangan atau kaki lebih banyak dari normal atau disebut dengan polidaktili, lalu satu atau lebih jari tangan atau kaki menempel satu sama lain, kemudian lahir tanpa tangan atau kaki. Yang gejala berikutnya yaitu neural tube deficit atau NTD. Pertama, kelainan fungsi otak dan saraf yang terkait dengan aspek intelektual, perilaku, bahasa, dan gerak tubuh. Yang kedua itu kelainan yang membuat tubuh tidak mampu membuat zat kimia sisa metabolisme. Yang berikutnya kelainan yang sering kali tidak terlihat saat lahir tetapi memburuk secara bertahap. Komplikasi kelainan kongenital sendiri ada beberapa. Yang pertama bibir sumbing, yaitu gangguan makan dan bicara, masalah gigi, dan kehilangan pendengaran. Yang kedua penyakit jantung bawaan, itu gangguan irama jantung, proses tumbuh kembang yang lambat, dan gagal jantung kongestif. Yang ketiga kelainan bentuk tangan dan kaki, sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, atau berjalan, serta merasa rendah diri karena penampilan yang tidak normal. Yang berikutnya itu sindrom Down, yaitu kelainan jantung, gangguan pencernaan, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang berikutnya sindrom Prader-Willi, yaitu diabetes, hipertensi, sleep apnea, masalah kesuburan, serta osteoporosis. Pengobatan kelainan kongenital. Pengobatan kelainan kongenital sendiri akan disesuaikan dengan jenis kelainan yang diderita. Metodenya bisa dengan pemberian obat-obatan, alat bantu terapi, sampai operasi. Beberapa contoh pengobatannya yaitu pemberian obat kortikosteroid seperti prednison untuk distrofi otot, pemakaian alat bantu jalan untuk kelainan bentuk tangan dan kaki, pemakaian alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran. Lalu pencegahan kelainan kongenital sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama sebelum kehamilan. Pastikan mengikuti imunisasi sesuai jadwal, pastikan Anda dan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual, lalu penuhi asupan asam folat sebelum merencanakan kehamilan. Cara yang kedua yaitu selama kehamilan, yaitu jangan merokok dan hindari paparan asap rokok, hindari mengonsumsi minuman beralkohol, jangan menggunakan nafsa, lakukan olahraga ringan dan istirahat yang cukup, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Baik, cukup sekian presentasi di saya. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.